Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang wanita yang datang ke galeri. Di sana ia melihat lukisan wajahnya yang dibuat orang lain, di mana karya itu baru saja memenangkan kontes di galeri tersebut. Pihak galeri sengaja memanggil Ah Miso karena dia merupakan teman dekat Hyun-soo. Ketika kecil bahkan Haeng membuat blog yang berisi tentang perjalanan mereka berdua selama 14 tahun. Namun Miso berkata sekarang mereka sudah tidak dekat dan sudah hilang kontak beberapa waktu lalu. Kemudian kita kembali ke saat-saat pertemanan mereka. Berawal saat itu Miso diantar oleh ibunya ke sekolah barunya. Tapi tiba-tiba Miso berlari keluar kelas sembari dikejar ibunya. Beberapa waktu kemudian Han membawakan tas Miso yang tertinggal di kelas. Itulah pertama kalinya mereka saling mengenal dan pertama kali Miso mengajarkan Han untuk mengatasi rasa takut akan ketinggian. Kemudian Han mengajak Miso ke rumahnya. Mereka juga membawa seekor kucing yang mereka temukan terlantar di jalanan. Setelah kunjungan itu ibu Miso menjemputnya. Alasan Miso kabur dari sekolah karena dia bosan terus-menerus pindah sekolah, bahkan dalam tahun ini dia sudah 3 kali pindah. Hal itu karena ibunya terus berpindah kota. Keesokan harinya Miso datang lagi ke rumah Han. Dari kecil Haeng punya bakat dalam melukisnya, walaupun ayahnya sering berkata untuk tidak bercita-cita menjadi seniman karena menurutnya seniman sulit mencari uang. Hari itu Han juga mengajarkan Miso melukis. Namun sepertinya ia tidak berbakat sama sekali. Suatu hari ibu Miso harus kembali ke Seoul, namun Miso memilih untuk tinggal bersama keluarga Han di Jeju. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat, bahkan sudah seperti kakak adik. Miso sering ikut kelas melukis walaupun seringkali gambarnya sangat berbeda dengan lukisan aslinya. Ketika remaja Miso tidak tinggal dengan keluarga Han, dia memilih untuk tinggal sendiri di daerah pinggiran kota. Biasanya dia mampir ke rumah Han untuk makan malam, kemudian dia kembali ke rumahnya bersama Han. Singkat cerita, di tahun 2004 Haeng dan Miso sudah lulus SMA. Sekarang Miso bekerja menjadi pelayan di sebuah klub dan Han menjadi pengunjung tetap klub tersebut yang kali itu dia membawa Jinwoo bersamanya. Pernah suatu waktu di akhir pekan mereka bertiga pergi berlibur. Saat itu mereka berniat untuk berdoa tapi perjalanan ke sana harus menyusuri hutan. Dan karena tidak biasa kaki Han terluka. Melihat hal itu Miso berinisiatif untuk pergi sendiri dan akan mewakilkan doa mereka berdua. Tapi Haeng yang khawatir meminta Jinwoo untuk menyusulnya hingga tibalah mereka di lokasi. Selama di sana Jinwoo terus memperhatikan Miso. Jinwoo juga menunjukkan kalungnya yang ia percaya sebagai jimat yang membuatnya tetap hidup. Karena penasaran Miso melihat kalung itu dari dekat dan tanpa sengaja mereka saling bertatapan. Entah apa yang terjadi kemudian, namun ketika mereka keluar Han sudah berada di bibir gua. Seketika keadaan tiba-tiba berubah. Han melihat Miso yang awalnya sangat ceria sekarang terlihat berbeda. Suatu hari Miso tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Seoul menemui ibunya. Kepergian tiba-tiba Miso itu sempat membuat Han bingung karena sebelumnya Miso berkata kalau ia akan tetap tinggal di Jeju bersama Haeng. Ketika Miso hendak pergi tanpa ia sadar kalung yang ia kenakan terlihat oleh Han. Dan Han tahu kalau itu adalah kalung milik kekasihnya. Miso baru sadar akan hal itu ketika melihat Han terdiam dan raut wajahnya berubah. Lalu kita beralih ke surat yang dikirim Miso untuk Han di tahun 2006. Di mana saat itu Miso baru pindah ke rumah kontrakan barunya. Sekarang ia masih bekerja di klub malam tapi klub yang berbeda. Han yang mendapat surat itu merasa sangat bahagia. Di mana saat ini dia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tapi ia belum tahu mau mengambil jurusan apa. Karena ayahnya dan Jinwoo ingin menjadi guru. Sampai saat ini Miso juga masih mengikuti kelas melukis. Instruktur di sana sering memuji gambarnya yang katanya unik dan punya karakter. Seperti Miso yang mengkhianati temannya, dia juga pernah mendapat perlakuan yang sama dari teman kerjanya. Miso berkeinginan untuk bisa pergi keliling dunia sambil melukis hingga akhirnya keinginannya terwujud dan saat itu dia sedang dalam perjalanan menuju Moskow. Walaupun perjalanan itu tidak bisa dibilang sebagai liburan, melainkan ia bekerja sambil keliling dunia. Dunia yang dijalani Miso sangat berbeda jauh dari dunia Han. Bisa dibilang dunia Miso begitu keras dan banyak perjuangan yang harus ia lalui. Hari itu juga Miso mendapat kabar duka yaitu kepergian ibunya. Sedangkan di sisi lain Han juga ditinggal kekasihnya yang ingin melanjutkan kuliahnya di Seoul. Tapi hari itu tidak menjadi kesedihan sepenuhnya bagi Han karena ternyata sahabatnya tiba-tiba datang mengunjunginya. Miso juga membawa oleh-oleh dari Moskow untuk kedua orang tua angkatnya dan foto-foto Danau Baikal untuk Haen. Sewaktu Miso mengajak Haeng liburan ke Busan, perjalanan itu sangat berkesan bagi Han, karena itu merupakan pertama kalinya ia datang ke Busan. Han pun membalas kebaikan Miso dengan mentraktirnya menginap di hotel mewah. Tapi saat di sana ia melihat kalung Jinwoo ada di dalam tas Miso.
Kemudian Han juga mentraktir Miso makan di restoran mewah. Di sana Miso menunjukkan bagaimana ia bisa mudah akrab dengan orang lain dan dengan gampang bisa mendapat anggur mahal secara gratis. Tapi Han sama sekali tidak suka melihatnya karena ia merasa Miso seperti mengemis pada orang kaya hanya untuk mendapat sebotol minuman. Namun begitulah hidup Miso yang tidak bisa Han pahami, di mana ia menjalani kehidupan yang sangat keras dan harus berjuang sekuat tenaga agar perutnya bisa terisi. Singkat cerita, beberapa waktu setelah Han berlalu, Miso mengembalikan kalung pemberian Jinwo dan mengucapkan terima kasih. Lalu kita kembali sebentar ke saat-saat itu di mana ternyata saat itu mereka belum melakukannya. Miso berkata bahwa ingin meminjam kalung yang Jinwo percaya bisa memberikannya hidup karena Miso juga ingin jimat itu agar ia bisa hidup sampai usia 27 tahun. 1 bulan setelah insiden, Jinwo datang menemui Han. Di sana ia sudah memutuskan bahwa akan tetap berada di Jeju bersama Haeun sekalian untuk menebus kesalahannya. Hari itu juga Jinwo memutuskan untuk melamar Haeun. Setelah ujian dokter Jinwo selesai, mereka memutuskan untuk menikah dan tinggal di rumah pemberian orang tua Jinwo di Jeju. Mereka juga sudah saling mengenal secara mendalam, di mana Han mengakui kalau sebenarnya ia tidak ingin menjadi guru, melainkan menjadi seniman. Jinwo mengakui bahwa gambar yang dibuat Han memang sangat bagus. Tapi ia ingin agar tetap menjadi guru dan menjadikan keterampilan melukisnya hanya sebagai hobi. Hingga tibalah hari pernikahan mereka. Di hari bahagia itu entah mengapa tidak terlihat raut bahagia di wajah Han. Bahkan saat acara masih berlangsung, Han memutuskan untuk pergi. Kemudian Han kembali ke rumah keluarganya, tapi tidak untuk waktu yang lama karena beberapa waktu setelahnya ia memutuskan untuk pergi dari Jeju dan menjalani kehidupan sesuai keinginannya dan bukan keinginan ayahnya ataupun Jinwo. Ibunya memang kecewa, tapi ia bisa memahami karena menurutnya Tuhan menciptakan wajah setiap orang berbeda-beda bukan tanpa alasan, melainkan karena setiap manusia ditakdirkan menjalani kehidupan dan keinginan yang berbeda-beda. Hingga ia tiba di Seoul dan kala itu ia mengunjungi bekas rumah Miso dan Haeng memutuskan untuk tinggal di sana. Untuk mengatasi kesepiannya, dia melanjutkan bakat melukisnya dengan menggambar wajah orang yang paling ia rindukan. Hingga suatu hari mereka bertemu lagi. Lalu Miso mengajaknya ke rumah sewa barunya. Di sana ia tinggal bertiga bersama kedua temannya. Tidak seperti perpisahan-perpisahan sebelumnya, perpisahan kali itu mereka tidak bertengkar, bahkan Han memberikan hadiah perpisahan untuk Miso. Kali ini giliran Han yang berkeliling dunia sambil melukis. Dia juga sempat datang ke Danau Baikal. Miso juga sering mendapat surat yang berisi cerita tentang petualangan Han. Yang saat ia membaca suratnya, tiba-tiba Jinwo datang ke kantornya. Tujuan Jinwo menemuinya adalah ia ingin tahu di mana keberadaan Haeng saat ini karena ia masih bertanya-tanya apa maksud kepergian Han saat acara pernikahan mereka. Saat itu juga pertama kali Jinwo tahu bahwa Miso sudah memiliki putri yang bernama An Han. Tapi ternyata itu bukan anak Miso melainkan anak Jinwo dan Haeng. Di mana waktu Han menemui Miso saat itu dia dalam keadaan hamil. Han sengaja tidak memberitahu Jinwo. Lalu alasannya lari saat hari pernikahan karena khawatir kalau Jinwo tidak menjadikannya satu-satunya wanita yang ia cintai. Sekarang ia juga mengerti bagaimana perasaan Miso yang menjalani hidupnya yang keras dan penuh perjuangan. Untuk menghargai persahabatan mereka, Han sengaja memberi nama putrinya dengan nama depan Miso. Setelah bayi itu lahir, Miso mendapat telepon dari Han yang berkata ingin melanjutkan pada jalanannya menjelajah dunia. Sebelumnya Miso pernah berjanji bahwa setelah bayi itu lahir dia mengizinkan Han untuk melakukan apa saja dan pergi kemana saja. Dia melakukan itu untuk menebus kesalahannya di masa lalu, tapi Han berpesan untuk merahasiakan kepergiannya. Jadi Han sengaja memalsukan keberadaannya dan membuat seolah-olah dia mati akibat kehilangan darah setelah melahirkan, dan Miso akan berpura-pura bahwa kejadian itu memang benar terjadi. Singkat cerita, di sana Miso melihat banyak kenangan tentang perjalanan persahabatan mereka, mulai dari gambar-gambar lamanya hingga cerita tentang perjalanan itu yang tertulis di blog pribadinya. Dan ada satu barang yang sangat penting dan sangat berharga bagi Han, yaitu lukisan wajah sahabat terbaiknya. Namun lukisan itu belum selesai dan Miso yang melanjutkan karya tersebut. Sekarang ia baru paham bagaimana lukisan Han bisa sangat bagus. Karena saat menggambar ia selalu melibatkan perasaannya. Sekarang lukisan itu dipajang di galeri. Miso sekarang berperan sebagai manajer Han, dan orang-orang yang ada di pameran sampai sekarang belum tahu bahwa Miso yang menyelesaikan lukisan itu karena Miso selalu membuat lukisan atas nama Han. Di akhir film kita melihat Haeng yang sedang berada di Danau Baikal yang membeku.
Sekarang Han merasakan bagaimana arti kebebasan yang pernah Miso rasakan, yaitu pergi ke tempat yang ingin ia datangi dan tinggal di tempat yang ia sukai. Ini seperti takdir yang tertukar karena berkeliling dunia adalah keinginan Miso, dan film pun selesai.